Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1141 Pelatihan Wang Yuruo. Lin Yun membuat catatan mental tentang kunci itu dan fokus pada hal-hal lain. Dia tidak memiliki waktu luang yang mewah. Saat ini, dia harus fokus untuk mencapai batas alam jiwa surgawi dan menjadi seorang Empirean sesegera mungkin. Lagi pula, menggunakan seruling sebagai pedang bukanlah solusi permanen untuk kekuatannya. Kultivasi adalah satu-satunya cara untuk benar-benar meningkat. Jika Lin Yun tidak memiliki dasar yang kuat, maka mustahil untuk bersaing dengan para jenius sejati seperti yang ada di peringkat Empirean. Dia akan menemukan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan setiap saat. Tentu saja, nada mulia itu membantu untuk saat ini, tapi itu tidak akan memberinya keuntungan melawan para jenius di peringkat Empirean. Seiring berjalannya waktu, semua diskusi tentang pemakaman bunga berangsur-angsur mereda di Sekte Pedang Awan sekilas. Bersamaan dengan itu, Lin Yun menghilang dari mata publik. Dia menghabiskan setiap hari berlatih seni suci naga biru dengan cairan suci naga sejati. Kemudian, dia akan melatih sutra pedang awan sekejap dan teknik pedangnya di malam hari. Sesekali, saat dia sedang senggang, dia akan bermain musik dengan Luo Hua dan mengobrol. Sekali lagi, hari-hari Lin Yun di Sekte Pedang Fuyun terasa damai. Tapi setiap kali dia akan kehabisan cairan suci naga sejati, dia akan memburu kultivator iblis atas nama Sekte Pedang Fuyun sebagai pemakaman bunga. Itu adalah transaksi yang berharga baginya untuk mendapatkan lebih banyak cairan suci naga sejati. Namun, saat ketenaran pemakaman bunga semakin besar, semakin sulit baginya untuk memburu kultivator iblis. Targetnya mulai melarikan diri begitu dia bertemu dengan mereka, menciptakan beberapa kegagalan. Kadang-kadang, dia juga akan menghadapi bahaya karena setiap kultivator iblis tahu bahwa dia memiliki artefak suci. Jadi dia menghadapi beberapa penyergapan yang hanya bisa dia hindari karena topeng bulan perak. Lin Yun melanjutkan siklus berulang ini selama 3 bulan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di dalam Sekte Pedang Fuyun selama 6 bulan. Itu adalah waktu yang menguntungkan baginya karena dia sangat meningkatkan kekuatannya. Dia mencapai pedang ke-10 di awan naga 13 pedang. Dia juga menghabiskan lebih dari 200 cairan suci naga sejati untuk mencapai tahap kelima dalam seni naga suci Azure. Seni naga suci Azure adalah teknik pemurnian tubuh kuno yang memungkinkannya untuk bersaing dengan Empire. Sekarang, dia hanya memiliki satu tahap tersisa sebelum mencapai tubuh Sage Naga Biru. Tubuh suci tubuh naga biru akan mengubah fisiknya menjadi fisik suci. Di alam Kunlun, itu juga disebut fisik orang suci yang diperoleh. Itu jelas lebih rendah dari monster-monster yang terlahir dengan fisik suci bawaan, tetapi kedua jenis fisik suci memiliki manfaat uniknya masing-masing. Di alam Kunlun yang sangat besar, mereka yang bisa mengubah fisik mereka menjadi fisik suci sangat jarang. Lin Yun percaya bahwa dia bisa mencapai tahap ke-6 dari seni suci naga biru untuk menciptakan fisik suci naga biru. Dengan ini, dia akan bisa mencapai batas alam jiwa surgawi dan menjalani kesengsaraan terakhir dari alam jiwa surgawi. Bagaimanapun, garis keturunannya akan mengalami transformasi besar dengan tubuh Sage Naga Biru. Sayang sekali dia tidak memiliki tulang sejati naga biru lagi. Dia akan dapat mengubah garis keturunannya menjadi klan naga, yang akan mempercepat proses mencapai batas alam jiwa surgawi. Itu pasti akan terjadi karena tulang sejati yang diberikan oleh Raja Naga Biru dimaksudkan untuk memungkinkannya mencapai batas absolut. Namun, dia telah memberikan tulang sejati kepada Lil, Purple dan dia juga tidak menyesali pilihannya. Di dalam hatinya, Lin Yun merasa sedih untuknya. Bagaimanapun, terlepas dari penampilannya, dia telah tertidur lelap selama 100.000 tahun. Dia tidak bisa membayangkan pengalaman seperti apa yang dia alami. Kemudian lagi, dia juga tidak yakin apakah dia melebih-lebihkan tahun-tahun itu. Bagaimanapun juga, masalah yang dihadapi adalah kultivasi Lin Yun. Terjebak di alam jiwa surgawi menyebabkan sedikit kontroversi di Sekte Pedang Awan sekilas. Kedatangan Lin Yun sangat mengejutkan sekte dan aneh bahwa kultivasinya tidak meningkat bahkan setelah 6 bulan. Banyak orang mulai berbicara buruk tentang dia, tetapi Lin Yun tidak peduli. Meskipun dia tidak membuat terobosan dalam kultivasinya, dia tahu bahwa dia mengalami kemajuan.
Bahkan tanpa menggunakan seruling, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan sebagian besar murid inti dengan pedang awan sekejap 13 pedang. Jika dia menggabungkannya dengan niat pedang langitnya, tidak ada yang bisa menghalangi dia selain Ye Ziling. Pedang pertama matahari menyembunyikan awan. Pedang kedua awan badai dan angin. Pedang ketiga awan mengaduk awan. Pedang ke-10 awan pengusir badai. Lin Yun mengayunkan pedangnya dan meninggalkan kilatan keemasan saat dia dengan sempurna menggabungkan 9 transformasi gagak emas dan awan pengusir 13 pedang menjadi satu. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia akan melepaskan seekor burung azure. Setelah pedang ke-10, 10 burung azure menyelimuti gunung dan mengeluarkan teriakan tajam. Dengan 10 roh suci dilepaskan pada saat yang sama, aura pedang Lin Yun telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit menjadi gelap dan pedangnya memberikan perasaan bahwa pedang itu akan menembus batas langit dan bumi. Saat petir melintas di langit, cahaya dingin yang menakutkan bersinar dari pedang Lin Yun. Menyarungkan pedangnya, Lin Yun memancarkan aura menakutkan yang bertahan lama di sekitarnya. Kehadirannya begitu perkasa sehingga dia tampak seperti gunung kolosal. Aku adalah gunung pedang suci. Lin Yun bergumam. Sekarang Lin Yun telah mencapai tahap manifestasi dalam 10 pedang pertama, dia bisa menggunakan serangan sesuka hatinya. Teknik pedang itu tercetak dengan tanda Lin Yun sebagai aura pedangnya karena dia bisa memanifestasikan gunung seperti gunung pedang suci kapan saja. Tidak ada orang lain selain dia yang bisa memahami maksud dari pedang suci gunung karena persyaratannya sangat ketat. Seseorang membutuhkan niat pedang kuasi kelas 4 dan fisik yang sebanding dengan seorang Empirean. Aku bisa memadukan 9 transformasi gagak emas dan seni suci naga biru ke dalam pedang Daoku. Bukan hal terburuk untuk terjebak di alam jiwa surgawi begitu lama. Aku menggabungkan teknik bela diriku dengan baik, gumam Lin Yun. Lin Yun tersenyum saat dia mulai memikirkan waktu yang tersisa di Sekte Pedang Fuyun. Dia hanya punya waktu 6 bulan lagi untuk tinggal, yang membuatnya berpikir tentang banyak pengalaman yang membahagiakan di Sekte Pedang Fuyun. Hidupnya menyenangkan saat dia minum anggur Luo Hua dan bermain-main dengan Wang Yuruo sepanjang waktu. Tapi ada juga masalah Ye Ziling. Prefektur Azure yang mendalam tinggal beberapa bulan lagi, dan Lin Yun bertanya-tanya apakah Ye Ziling bisa menanggungnya sendiri. Dia mendengar dari Wang Yuruo bahwa Ye Ziling berusaha mencapai tahap astral secepat mungkin. Ketika seseorang mencapai tahap astral, mereka dapat memanifestasikan bintang-bintang untuk melukis konstelasi mereka sendiri. Sementara Lin Yun berpikir tentang Ye Ziling, dia merasakan sosok yang lemah memasuki ruang lingkup niat pedangnya. Itu adalah Feng Zhang, murid inti yang meragukan kualifikasi Lin Yun. Kenapa dia ada di sini? Lin Yun tidak bisa menahan senyum saat memikirkan Feng Zhang. Jika dia tidak begitu tidak tahu malu, aku tidak akan terlalu keras padanya. Feng Zhang mendekati Lin Yun dengan hormat dan mulai berbicara, kakak senior Yun, Anda telah meningkatkan pencapaian dalam pedang Anda lagi. Ada desas-desus yang beredar di Sekte Pedang Awan sekilas baru-baru ini bahwa Lin Yun hanya biasa-biasa saja dan bahwa itu adalah kebetulan murni baginya untuk mencapai puncak. Jika tidak, mengapa dia masih berada di alam jiwa surgawi? Jika itu adalah Feng Zhang di masa lalu, dia akan berpikir bahwa rumor itu benar dan akan menimbulkan masalah bagi Lin Yun. Tapi dia sudah sangat menderita di masa lalu sehingga dia tidak berani mempercayai rumor itu. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan Feng Zhang. Dia bisa merasakan aura pedang yang menakutkan yang tersisa di sekitarnya hari ini, dan dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar dari aura pedang yang tersisa. Anda telah mencapai tahap galaksi. Lin Yun bertanya. Hanya dalam waktu setengah tahun, Feng Zhang membuat peningkatan besar untuk beralih dari tahap bintang ke tahap galaksi. Itu hanya keberuntungan. Saya sangat diuntungkan karena Anda mencapai puncak saat itu, kata Feng Zhang. Melihat Feng Zhang begitu rendah hati, Lin Yun tersenyum, apakah ada yang kamu butuhkan dariku? Saudari muda Yuruo ingin pergi keluar untuk latihan, dan dia memintamu untuk pergi bersamanya. Saudari senior Ye tidak bisa membuatnya berubah pikiran dan memintaku untuk meminta pendapatmu, kata Feng Zhang dengan iri di matanya. Wang Yuruo dianggap cantik di Sekte Pedang Awan sekilas, belum lagi dia memiliki sosok yang mengesankan. Yang terpenting, dia polos dan ceria, yang memberi kesan baik pada orang lain. Di mata banyak murid, dia bahkan lebih menarik daripada Ye Ziling. Namun entah kenapa, Wang Yuruo tampak dekat dengan Lin Yun dan mengunjungi kediamannya dari waktu ke waktu. Itu membuat banyak orang menjadi gila karena cemburu, dan Feng Zhang adalah salah satu dari orang-orang itu. Lin Yun tersenyum karena Wang Yuruo akhirnya pergi berlatih.
Kakak senior Ye mengatakan bahwa kamu tidak perlu menjaganya jika kamu sibuk, lanjut Feng Zhang. Aku tidak keberatan, senyum Lin Yun. Karena Ye Ziling bahkan menghentikan usahanya untuk mencapai tahap astral, maka tidak ada yang bisa dikatakan Lin Yun. Belum lagi dia selalu keluar dengan identitas pemakaman bunga dan bukan sebagai identitasnya yang sebenarnya, Lin Yun. Bab 1142 Petapa Agung Kuksuan dari Laut Kuksuan. Melihat Lin Yun sudah menyetujuinya, Feng Zhang segera membawa Lin Yun menuju pintu masuk sekte. Saat mereka mendarat di tanah, Lin Yun melihat Ye Ziling yang mengenakan gaun ungu yang memperlihatkan kakinya yang panjang. Dia secantik biasanya, dengan embun beku di wajahnya yang membuatnya terlihat agak heroik. Di sampingnya adalah Wang Yuruo, yang terlihat energi dibandingkan dengan Ye Ziling yang dingin. Saat dia melihat Lin Yun, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Selain Wang Yuruo dan Ye Ziling, ada dua murid inti lainnya. Termasuk Lin Yun dan Feng Zhang, itu adalah kelompok yang menyenangkan. Pada saat ini, sinar matahari bersinar, yang menyoroti keindahan Ye Ziling dan Wang Yuruo. Mereka adalah dua wanita cantik yang sama sekali berbeda dengan sikap yang berbeda, tetapi siapapun yang melihat mereka untuk pertama kalinya tidak akan bisa berpaling. Adapun dua murid inti lainnya, mereka juga tidak lemah karena mereka memiliki kultivasi yang sama dengan Feng Zhang. Lin Yun dalam hati terkejut, dan dia menyadari bahwa Wang Yuruo memiliki identitas yang luar biasa. Bagaimanapun, murid inti di tahap galaksi bisa dianggap sebagai elit di Sekte Pedang Awan sekilas. Kupikir kau tidak akan datang. Dia hanya bermain-main, jadi kenapa kau menemaninya bermain-main? Ye Ziling mengunci kedua alisnya. Orang lain tidak tahu, tapi dia tahu bahwa Lin Yun sedang berusaha mencapai batas alam jiwa surgawi. Dia tahu bahwa waktu itu sangat berharga baginya. Tidak apa-apa, senyum Lin Yun. Bagaimanapun juga, Wang Yuruo bisa dianggap sebagai muridnya saat dia mengajarinya 10 pedang awan berarak 13 pedang. Jadi Lin Yun tentu saja harus memperhatikan pengalaman pertamanya di luar sekte. Sebagai seorang pendekar pedang, tidak mungkin baginya untuk bersembunyi di dalam sekte atau bersembunyi di balik Ye Ziling sepanjang hidupnya. Ayo pergi, kata Ye Ziling, melambaikan tangannya dan memanggil elang iblis hitam. Ketika semua orang melompat ke atas elang, elang itu membuka sayapnya dan melesat ke langit. Lin Yun merasakan bahwa kecepatan elang iblis itu jauh lebih cepat daripada teknik gerakannya. Dia duduk dan mengamati semua yang terjadi. Adapun Ye Ziling, dia sedang berbicara dengan yang lain. Sebelum Lin Yun melakukan perjalanan di prefektur Azure yang mendalam dengan identitas pemakaman bunga, Ye Ziling secara praktis adalah pilar di antara para murid Sekte Pedang Awan sekilas. Jadi semua murid inti mendengarkan dengan hormat padanya. Menurut pemahaman Lin Yun, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bergabung dengan Sekte Pedang dengan bakatnya. Jadi dia bertanya-tanya mengapa dia tinggal di Sekte Pedang Fuyun. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang bisa memahami niat pedang langit bahkan di Sekte Pedang, dan Lin Yun bisa merasakan rasa hormat dan kekaguman yang dimiliki semua orang di kelompok itu untuk Ye Ziling. Tentu saja, ada aura sombongnya yang memikat para murid bersama dengan kecantikannya. Namun, kepribadiannya sedikit sombong karena dia tidak ramah pada Lin Yun, bahkan setelah dia mengetahui tentang bakat dan kekuatannya. Lin Yun percaya dirinya adalah orang yang baik, jadi dia tidak akan menentang Ye Ziling. Ditambah lagi, tidak terlalu buruk memiliki kakak perempuan yang begitu senior. Lin Yun. Tepat pada saat ini, tatapan Ye Ziling tiba-tiba tertuju padanya. Ada apa? Lin Yun bertanya. Ini seharusnya menjadi perjalanan resmi pertamamu keluar dari sekte sejak kau datang ke Sekte Pedang Fuyun. Tidak ada keraguan tentang bakatmu, tapi kau masih di alam jiwa surgawi. Jadi yang terbaik bagimu adalah tetap rendah hati. Tempat yang kita tuju tidak sama dengan Sekte Pedang Fuyun, dan kau mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan jika kau terlalu menonjol. Aku bahkan mungkin tidak bisa melindungimu, kata Ye Ziling. Lin Yun mengakui komentarnya. Dia akhirnya tahu mengapa dia tidak senang dia ada di sini. Jadi ternyata dia percaya bahwa dia perlu melindungi Lin Yun. Dengan adanya kakak senior, aku yakin kita akan aman, senyum Lin Yun sambil menganggukkan kepala. Tentu saja, teriak seorang pemuda di sebelah Feng Zhang. Kakak perempuan adalah seorang jenius di peringkat Empyrean yang telah memahami maksud pedang langit. Dalam hal bakat, dia tidak ada bandingannya di prefektur Azure yang mendalam. Dia bahkan bisa mendapatkan posisi di domain tandus kuno. Jadi secara alami akan aman bagi kita dengan dia di sekitar, tidak seperti seseorang yang hanya mengandalkan keberuntungan untuk menjadi murid inti surgawi. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit.
Bagaimanapun juga, dia bukanlah orang yang menginginkan identitas sebagai murid inti surgawi. Itu diberikan secara paksa oleh ketua sekte. Siapa yang bilang begitu? Kakak Yun sudah mencapai pedang ke-10 di pedang awan sekilas 13 pedang, dan dia mencapai penguasaan penuh di dalamnya. Wang Yuruo segera membela Lin Yun. Semua orang menatapnya dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Bagaimanapun, pedang awan 13 pedang yang berkedip terkenal di domain tandus kuno, dan akan sangat mengesankan jika seorang murid inti bisa mencapai penguasaan yang lebih besar dalam 2 atau 3 pedang. Namun, itu terlalu ekstrim bagi seseorang untuk mencapai penguasaan penuh dalam ke-10 pedang. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Ye Ziling bertanya dengan keterkejutan yang melintas di pupil matanya. Aku hanya beruntung, senyum Lin Yun. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa mereka telah meremehkan Lin Yun, terutama karena dia telah mencapai tahap manifestasi. Selain itu, dia melakukan ini sambil membagi perhatiannya untuk berlatih seni suci naga biru dan seni menggunakan seruling sebagai pedang. Jika tidak, tidak akan sulit bagi Lin Yun untuk menguasai 3 pedang terakhir juga. Itu bukan keberuntungan. Kakak Yun benar-benar hebat. Wang Yuruo menyatakan dengan bangga. Sementara itu, Lin Yun tersenyum pahit sebelum memelototinya untuk berhenti. Dia khawatir dia akan mengungkapkan prestasinya di jalan surgawi. Bakatmu di jalur pedang lebih kuat dari yang kubayangkan. Bahkan Ye Ziling harus mengakui bahwa bakat Lin Yun sangat menakutkan. Dia mulai menyadari mengapa dia adalah juara dari jalan ke-9 surgawi. Kurasa masih baik-baik saja. Mungkin aku hanya sedikit lebih kuat dari kakak-kakak senior di sini, senyum Lin Yun, mengincar murid-murid inti yang meremehkannya tadi. Kata-katanya langsung membuat mereka memalingkan muka karena malu. Meskipun mereka tidak senang, mereka harus mengakui bahwa bakat Lin Yun dalam pedang sedikit luar biasa. Untungnya bagi mereka, kultivasi Lin Yun terjebak di alam jiwa surgawi selama 6 bulan terakhir atau mereka semua akan diinjak-injak olehnya. Ye Ziling mengubah topik pembicaraan dengan tenang, tempat yang kita tuju disebut Laut Kuksuan. Saya yakin semua orang di sini tahu apa yang ada di sana. Itu terletak di perbatasan prefektur Azure mendalam dan banyak kultivator iblis tinggal di sana. Jadi kalian semua harus berhati-hati atau kalian akan benar-benar mati. Peringatan itu terutama untuk Lin Yun karena yang lain tahu tempat seperti apa Laut Kuksuan itu. Ketika Lin Yun mendengar tentang Laut Kuksuan, dia tertegun sejenak karena kunci yang dia peroleh dari kantong interspasial pedang iblis petir juga memiliki tulisan, layu yang mendalam, terukir di atasnya. Setelah Lin Yun mendengarkan penjelasan Ye Ziling tentang Laut Kuksuan, dia memiliki gambaran kasar tentang apa itu. Laut layu yang dalam terletak di perbatasan prefektur Azure yang dalam. Itu bukan lagi bagian dari wilayah Kekaisaran Naga Ilahi, dan kebanyakan orang tidak mengenalnya. Karena itu adalah tempat terpencil, banyak kultivator iblis memilih untuk tinggal di sana. Pada dasarnya, itu adalah laut tanpa hukum. Namun, laut tanpa hukum itu kadang-kadang akan melahirkan tambang yang berharga. Tambang-tambang itu terletak di pulau-pulau di laut, sehingga nilai setiap pulau tak terbayangkan. 4 pulau yang paling berharga berada di bawah kendali 4 sekte besar. Para kultivator iblis sering mengunjungi pulau-pulau yang tidak dimiliki oleh 4 sekte besar. Jadi Ye Ziling memimpin semua orang ke pulau perairan surgawi yang dimiliki oleh sekte pedang awan sekilas. Mereka akan menemukan beberapa tambang logam agrium di pulau itu saat mereka berada di sana. Agrium sangat berharga karena dapat digunakan untuk menempa artefak suci. Terkadang, agrium tingkat atas dapat ditemukan dengan rune suci kuno yang sudah terukir di atasnya. Lin Yun menyadari bahwa misi Wang Yuruo adalah untuk melindungi pulau itu dari ancaman apapun untuk jangka waktu tertentu. Itu bisa dianggap sebagai misi yang mudah karena tidak ada yang cukup buta untuk memprovokasi 4 sekte besar. Bahkan jika ada masalah sesekali, itu berasal dari pencuri kecil. Hal ini membuat Lin Yun tersenyum pahit karena tidak ada bedanya dengan hari libur. Di saat yang sama, Lin Yun juga merasa lega. Dia bahkan mungkin punya waktu untuk menyelinap pergi dan mencari tahu bagaimana kunci itu terhubung ke laut layu yang dalam. Setelah 5 hari perjalanan, elang iblis membawa kelompok itu ke laut layu yang dalam. Lin Yun yang sedang tertidur, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat lautan merah di depan. Dia bisa mencium bau busuk darah yang kuat yang berasal dari laut. Namun, bau darah bukanlah alasan mengapa dia terbangun. Di kejauhan, dia melihat angin topan hitam yang menyelimuti bagian tengah laut. Meskipun Lin Yun tidak bisa melihat apa itu karena kejauhan, dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam angin hitam.
Dia merasa bahwa bahkan ketua Sekte Pedang Fuyun pun tidak akan berani mengganggu angin hitam itu. Apa itu di sana? Lin Yun bertanya, mengarahkan jarinya ke kejauhan. Itu adalah tanah terlarang Laut Layu yang dalam. Itu disebut Pulau Kuksuan, makam orang suci Layu mendalam. Ye Ziling menjawab. Bab 1143 Hutan Batu Merah. Lin Yun merasa bahwa petapa agung berhubungan dengan tingkat tertentu di alam suci. Mereka yang bisa disebut petapa agung pasti keberadaan yang menakutkan bahkan di antara para orang suci. Di saat yang sama, Lin Yun merasa bahwa pedang iblis petir sedang mengincar Pulau Kuksuan. Jangan punya ide lucu tentang Pulau Kuksuan. Semua makam orang suci adalah daerah terlarang, dan ada ramalan yang mengatakan bahwa Pulau Kuksuan akan membuka segel tertentu suatu hari nanti, memberikan kematian bagi semua yang datang. Ye Ziling memperingatkan. Jangan khawatir, saya hanya sedikit penasaran. Apa asal mula dari petapa agung Kuksuan ini? Bahkan orang suci pun bisa dibunuh. Orang suci bisa dibilang adalah legenda yang tidak akan pernah ditemui orang sepanjang hidup mereka. Tidak terbayangkan bahwa seorang suci akan mati. Murid inti lainnya di Sekte Pedang Awan sekilas tidak terpengaruh oleh cerita itu karena mereka sudah mendengarkannya berkali-kali. Tidak ada seorang pun di prefektur Azure yang belum pernah mendengar legenda tentang Pulau Kuksuan. Dia adalah penerus salah satu dari 9 kaisar, Kaisar Selatan, jelas Ye Ziling singkat. Lin Yun terkejut. 9 kaisar itu bisa dibilang legenda yang didewakan. Jadi dia tidak bisa percaya bahwa Pendeta Agung Kuksuan adalah penerus Kaisar Selatan. Sudah lama sejak 9 kaisar menampakkan diri, dan beberapa orang mengira mereka sudah mati. Meskipun Lin Yun tidak memiliki perubahan di wajahnya, dia sebenarnya memiliki belau besar di dalam hatinya karena dia tidak pernah menyangka bahwa kunci misterius itu akan memiliki hubungan dengan Kaisar Selatan. Elang iblis mengambil jalan memutar di sekitar Pulau Kuksuan dan terbang dengan kecepatan tinggi selama 3 hari sebelum tiba di Pulau Perairan Surgawi. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia bisa melihat sebuah pulau kuning yang diselimuti kabut tipis. Seluruh pulau dipenuhi dengan niat logam, yang selanjutnya membuktikan bahwa itu adalah pulau harta karun bagi para pendekar pedang. Jika mereka bisa berlatih di sini untuk waktu yang lama, pencapaian mereka dalam pedang akan dengan cepat meningkat. Pulau Perairan Surgawi sangat besar, dan Sekte Pedang Fuyun akan mengirim murid untuk menjaga pulau itu. Ada sejumlah besar murid yang ditempatkan di tambang Agrium. Sedangkan untuk lokasi lain, mereka tidak dijaga ketat, dan Sekte Pedang Awan berkibar tidak akan menimbulkan keributan jika seorang kultivator iblis tersandung. Bagaimanapun juga, seluruh pulau terlalu besar untuk dikunci dan Sekte Pedang Awan berkibar terlalu jauh untuk memberikan bantuan. Dengan reputasi Sekte Pedang Fuyun yang menurun selama beberapa tahun terakhir, menjadi lebih sulit untuk menjaga pulau itu. Tidak butuh waktu lama bagi elang iblis untuk tiba di sebuah ranjau. Ketika semua orang mendarat di tanah, 10 sosok muncul. Mereka semua adalah murid inti dari sekte tersebut. Bahkan ada beberapa diaken di sekitar. Para diaken adalah murid inti yang telah mencapai usia tertentu dan telah menggali semua potensi mereka. Karena mereka tidak dapat mempertahankan identitas mereka sebagai murid inti lagi, mereka menjadi diaken. Kebanyakan dari mereka berada di tahap astral, dan mereka yang bisa mencapai alam inti Elysium akan dipromosikan menjadi penatua. Kakak perempuan senior. Ketika 10 orang melihat Ye Ziling, mereka memasang ekspresi hormat. Kelompok itu dipimpin oleh seorang diaken dengan pakaian biru yang tampak berusia awal 30-an. Saudara senior Liu. Ekspresi Ye Ziling menjadi lembut karena dia telah merawatnya dengan baik di masa lalu. Setelah Ye Ziling bertukar beberapa kata dengannya, dia berbalik untuk memperkenalkan Wang Yuruo dan Lin Yun. Ini adalah murid-murid inti yang keluar bersamaku kali ini. Kamu harus tahu sebagian besar dari mereka. Ini adalah pertama kalinya Yuruo keluar dari sekte, dan ini adalah Lin Yun, murid inti surgawi yang baru dipromosikan di sekte. Murid inti surgawi. Alam jiwa surgawi. Ekspresi kelompok itu menjadi aneh, tetapi mereka masih memanggil Lin Yun sebagai kakak senior karena identitasnya terlalu mulia. Dengan senyum lembut, Ye Ziling melanjutkan, jangan meremehkannya. Dialah yang mendaki Gunung Pedang Suci. Kata-katanya langsung mengejutkan kelompok itu saat mereka menangkupkan tangan mereka dan dengan lebih meyakinkan memanggil Lin Yun sebagai kakak senior Lin. Liu Yuan menyapa kakak senior Lin. Pemuda itu menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum, saya khawatir tidak ada dari kami di sini yang sebanding dengan Anda dalam hal bakat karena Anda mampu mendaki Gunung Pedang Suci. Tidak ada yang mengesankan tentang mendaki gunung, senyum Lin Yun.
Kudengar ada beberapa insiden di pulau itu baru-baru ini. Ye Ziling langsung ke intinya. Ya, binatang iblis di pulau itu meningkat, dan beberapa binatang iblis air juga datang ke pulau itu. Mereka mengejutkan kami. Itu sebabnya kami meminta bantuan dari sekte, bisik pemuda itu. Bawa kami ke sana. Ye Ziling menganggukkan kepalanya sementara mata Wang Yuruo berkilat karena kegembiraan. Di sisi lain, Lin Yun tidak terlalu tertarik karena dia sudah terbiasa melihat darah. Dia merasa bahwa Wang Yuruo akan kehilangan minat setelah beberapa hari. Tentu saja, Wang Yuruo adalah satu-satunya orang yang terlihat bersemangat. Murid-murid lain lebih tertarik pada permata yang bisa ditemukan di pulau-pulau itu. Ditambah lagi, hadiah dari misi itu ada hubungannya dengan Agrium. Liu Yuan memimpin semua orang ke wilayah dengan binatang iblis yang meningkat dan berbagi spekulasinya, tempat yang kita tuju agak jauh dari kamp kita di mana Ranjau berada. Saya awalnya menduga bahwa semacam harta karun akan muncul. Namun, saya tidak dapat menemukan apapun setiap kali saya mencari. Aneh sekali bahwa banyak binatang iblis berkumpul di pulau itu. Satu-satunya penjelasan lain yang dapat saya pikirkan adalah bahwa ada sesuatu yang terjadi di laut. Jika sesuatu terjadi di laut, itu adalah kemunculan raja baru yang menantang raja sebelumnya untuk mendapatkan hak atas wilayah. Hal ini sangat umum terjadi karena banyak kasus serupa terjadi di masa lalu. Tempat di mana para binatang iblis berkumpul tidak dekat, jadi rombongan menghabiskan 4 jam perjalanan. Ketika mereka sampai di puncak, Liu Yuan menunjuk ke bawah, di sana. Bahkan tanpa dia menunjukkan area tersebut, semua orang bisa merasakan aura iblis di atmosfer yang terasa tidak nyaman. Mereka juga bisa melihat hutan batu merah yang menggantung di bawah tebing. Ada batu-batu merah yang menjulang tinggi yang didirikan di seluruh dataran untuk menciptakan hutan yang aneh. Di dalam hutan batu itu ada banyak binatang iblis yang berkelompok secara padat. Namun, mereka tidak seperti binatang iblis biasa yang dilihat Lin Yun karena mereka adalah binatang iblis air. Ketika Lin Yun melihat sekeliling, dia sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin tempat ini melahirkan harta karun. Ada seseorang di sana. Mata Lin Yun berbinar saat dia menunjuk ke arah di mana seseorang duduk di atas batu dengan tudung yang menutupi kepalanya. Liu Yuan tidak terlalu terganggu oleh orang itu. Sudah ada beberapa kultivator iblis di sini. Namun, mereka tidak akan menyerang Kam dan kami juga tidak mau memulai apapun dengan mereka. Ye Ziling sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan para kultivator iblis itu, yang berarti dia sudah mengetahuinya. Tapi banyak orang memandang Lin Yun dengan aneh karena dia membuat keributan besar karenanya. Lin Yun tersenyum sebelum dia menjawab, abaikan apa yang kukatakan kalau begitu. Jika itu adalah orang lain, mereka secara alami akan tertarik pada penampilan kultivator iblis yang berpakaian aneh, tetapi itu tampak normal di Laut Layu yang dalam. Liu Yuan kemudian mengarahkan perhatian semua orang ke arah kedalaman hutan batu. Mereka dapat melihat bahwa itu diselimuti kabut darah samar saat Liu Yuan mulai berbicara, ada beberapa monster iblis penguasa tahap astral di sana. Kata-katanya membuat kelompok Ye Ziling mengunci alis mereka karena monster iblis penguasa tahap astral agak merepotkan. Jika mereka semua menyerbu ke Kam, Sekte Pedang Fuyun akan berada dalam masalah. Masuk akal mengapa Liu Yuan mencari bantuan dari sekte tersebut. Untungnya baginya, Ye Ziling ada di sini. Jika tidak, situasinya bisa menjadi lebih berbahaya. Ayo masuk dan lihatlah. Akan lebih baik jika kita bisa membicarakannya. Tapi jika kita tidak bisa, kita harus membunuhnya, kata Ye Ziling dengan cahaya dingin yang melintas di pupil matanya. Ada terlalu banyak binatang iblis yang berkumpul di sana, jadi akan membutuhkan banyak waktu bagi kita untuk masuk, kata Feng Zhang dengan alisnya terkunci. Sederhana saja, kata Ye Ziling sebelum dia melambaikan tangannya. Kemudian, dia melepaskan sinar pedang yang menyilaukan ke arah hutan batu. Raungan dari seluruh penjuru hutan bisa terdengar saat awan debu naik di belakang binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Binatang-binatang iblis itu dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka merasakan niat pedang langit. Jadi tidak butuh waktu lama bagi semua binatang iblis panggung galaksi untuk melarikan diri bersama dengan beberapa kultivator iblis. Feng Zhang memasang ekspresi canggung di wajahnya saat dia menutup mulutnya. Niat pedang langit benar-benar mengesankan. Murid inti lainnya yang menemani Ye Ziling memandang Ye Ziling dengan iri. Mereka terkesan dengan cara dia mengusir semua binatang iblis dengan satu sinar pedang. Ayo pergi. Ye Ziling memimpin sementara yang lain mengikuti di belakang. Mereka melacak aura iblis dan bertemu dengan beberapa binatang iblis penguasa tahap astral yang bisa berbicara dalam bahasa manusia.
Melalui percakapan mereka, mereka dapat mengetahui bahwa laut telah menjadi kacau akhir-akhir ini. Ternyata para monster iblis itu ada di sini karena mereka ingin menghindari bencana. Ye Ziling mengambil sikap yang kuat dan binatang iblis setuju untuk pergi dalam 7 hari. Namun, mata Lin Yun berkedip-kedip karena dia bisa merasakan ada yang tidak beres dengan situasi ini. Dia merasa bahwa binatang iblis itu tidak jujur, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti untuk mendukung spekulasinya. Manusia, enyahlah dari wilayahku. Tepat ketika semua orang mengira bahwa mereka telah menyelesaikan tugas mereka, sebuah suara menakutkan terdengar dari hutan yang langsung membuat semua orang membeku. Itu adalah suara dari binatang iblis Raja Tahap Astral. Bab 1144 Sikap Kepahlawanan. Saat awan debu naik di hutan batu, sosok kolosal muncul di pandangan semua orang disertai dengan teriakan yang menakutkan. Itu adalah seekor ular piton raksasa yang lebih tinggi dari bebatuan di hutan. Ukurannya yang sangat besar membuat semua orang merasa tertekan karena mereka dapat melihat setiap sisik biru yang penuh dengan kilau logam dan keganasan di mata ular piton. Selain itu, ular ini sangat cerdas karena dapat berbicara dalam bahasa manusia. Bau air asin yang kuat berasal dari ular sanca biru. Selain itu, terlihat jelas bahwa ular piton tersebut memiliki garis keturunan raja yang membuatnya menjadi raja di antara ular piton biru. Jadi, ia tak terkalahkan di antara mereka yang berkultivasi sama. Aneh sekali ular piton Azure berada di sini karena seharusnya ia memiliki wilayah di laut. Dan satu-satunya alasan mengapa ia belum menyerang adalah karena ia takut akan keberadaan Ye Ziling. Kamu seharusnya tidak berada di sini, kata Ye Ziling dengan acuh tak acuh sambil menatap ular piton biru. Piton Biru King, Sekte Pedang Awan sekilas kami telah berinteraksi dengan Anda sebelumnya, dan kami menghormati wilayah Anda di laut. Ditambah lagi, kami tidak pernah melewati batas dengan Anda, kata Liu Yuan. Saat mata piton biru bersinar dingin, dia menjawab, sesuatu terjadi di laut dan wilayah saya disita. Hutan batu ini adalah wilayah baru saya, dan binatang iblis lainnya datang ke sini mengikuti saya. Jangan memaksanya atau kalian semua akan mati di sini. Pada saat itu, Sekte Pedang Fuyun akan mengucapkan selamat tinggal pada pulau ini. Sungguh sombong. Kita bisa saja bernegosiasi jika kamu hanya akan tinggal di sini sebentar. Tapi sepertinya tidak perlu kita bernegosiasi lagi. Mata Ye Ziling bersinar dengan dingin. Jangan berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena kamu adalah binatang iblis raja. Ini bukan laut. Lin Yun menyadari bahwa ular piton Azure tidak menyerang karena tidak berada di laut. Dia tidak akan bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya meskipun dia adalah binatang iblis raja karena lingkungan sekitar. Ada sesuatu yang aneh tentang hutan batu ini. Binatang iblis lainnya mungkin tidak tahu apa-apa, tapi piton biru ini pasti tahu sesuatu. Ye Ziling mentransmisikan suaranya ke semua orang, menandakan bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari. Tidak mungkin Ye Ziling mempercayai kata-kata piton biru. Lagi pula, tidak masuk akal bagi binatang iblis air untuk tiba-tiba menduduki wilayah di darat, belum lagi pulau milik Sekte Pedang Awan sekilas. Akan aneh jika ular piton biru tidak menyembunyikan sebuah rahasia. Semua murid inti mempersiapkan diri karena mereka tahu tidak mungkin membiarkan ular piton itu melakukan apa yang diinginkannya. Ditambah lagi, mereka harus mencari tahu rahasia ular piton itu. Binatang iblis jauh lebih sensitif dibandingkan dengan manusia, jadi dia tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Lin Yun, kamu tetap di belakang untuk menjaga Yuruo, kata Ye Ziling sebelum dia melepaskan niat pedang langitnya dan merobek aura ular piton biru itu. Detik berikutnya, semua orang menyerbu ke arah piton biru. Mereka semua sangat menentukan saat mereka membuat keputusan. Apakah karena Ye Ziling? Lin Yun berbalik untuk melihat ke arah Ye Ziling yang memancarkan sinar pedang yang menyilaukan dari tubuhnya. Sambil memegang pedangnya, dia menghadapi aura piton biru sendirian. Dengan cepat, dia melepaskan sinar pedang yang menyilaukan yang menerangi seluruh langit. Melihat sinar pedang ini, Lin Yun langsung menyadari bahwa itu adalah pedang pertama dari pedang awan 13 pedang. Nona, kamu sedang mendekati kematian. Ular piton Azure sangat marah saat keganasan muncul di matanya. Kemudian, piton biru mulai menyusut ukurannya hingga berubah menjadi hibrida ular manusia yang memegang trisula hitam. Ular piton biru mengacungkan trisula tanpa rasa takut, membuat semua orang mundur sebelum menghadapi serangan Ye Ziling. Ketika serangan ular piton biru bertabrakan dengan serangan Ye Ziling, batu yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Tabrakan itu begitu hebat sehingga para kultivator yang lebih lemah terdorong 100 meter ke belakang.
Sepertinya kelompok itu masih terlalu lemah untuk menghadapi binatang iblis Raja tahap astral. Lin Yun segera meraih Wang Yuruo dan mundur ke sebuah batu tepat ketika gelombang kejut akan mencapai mereka. Wajah Wang Yuruo menjadi pucat melihat pemandangan ini karena tidak seperti yang bisa dia bayangkan. Kakak Yun, kakak perempuan akan baik-baik saja, kan? Wang Yuruo bertanya dengan suara bergetar. Saya tidak tahu. Lin Yun menjawab dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa Ye Ziling kuat, tapi dia belum pernah melihat kekuatan penuhnya sebelumnya. Selain itu, ular piton biru itu tidak mudah ditaklukkan karena bisa berubah menjadi bentuk manusia. Meskipun itu bukan bentuk manusia yang sempurna, tidak dapat disangkal bahwa itu jauh lebih kuat sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wang Yuruo sangat panik karena dia jelas tidak siap untuk pertempuran yang intens. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Lin Yun menjawab tanpa ada perubahan di wajahnya. Kita hanya bisa berharap untuk kemenangan Ye Ziling. Wang Yuruo telah tinggal di lingkungan aman Sekte Pedang Awan sekilas dan belum pernah menyaksikan kebrutalan dunia. Bahkan jika dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertarungan ini, masih bermanfaat baginya untuk menonton. Wang Yuruo memandang Lin Yun dan menyadari bahwa Lin Yun tidak seperti orang yang biasanya dia lihat. Rasanya seolah-olah dia telah menjadi orang asing tiba-tiba, memberinya perasaan dingin dan gelap. Dia menggertakkan giginya dengan tinjunya terkepal erat, tapi dia masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apakah ini yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Sekte Pedang Fuyun? Kau pikir kau bisa bertarung denganku? Piton biru tertawa sambil melepaskan niat badai yang kuat melalui trisula yang merobek aura pedang dari murid-murid inti. Serangan itu begitu kuat sehingga sebagian besar murid inti mengeluarkan darah dari bibir mereka. Untungnya, Ye Ziling mengambil sebagian besar kekuatan atau mereka akan mati. Tiba-tiba, sesosok makhluk dingin melesat melewati ular piton itu, meninggalkan luka yang menyeramkan di tubuhnya. Ular itu meraung kesakitan setelah dipukul. Semuanya mundur, saya akan mengambil alih. Kata Ye Ziling sambil mendorong niat pedangnya sampai batasnya. Wanita ini. Mata ular piton biru itu bersinar dengan cahaya merah dan kilat berkedip-kedip di trisula hitamnya saat ia menyerang ke arah Ye Ziling. Ye Ziling melepaskan burung azure lain dari tubuhnya saat sinar pedangnya merobek-robek badai. Ye Ziling, yang hanya berada di tahap galaksi, berhasil mengirim piton biru terbang. Awan pengaduk langit. Ye Ziling meraung lagi dan melepaskan sinar pedang yang menyilaukan dari pedangnya yang bermanifestasi menjadi fenomena yang menakutkan. Penguasaan penuh. Lin Yun melebarkan mulutnya karena terkejut. Meskipun pemahaman Ye Ziling belum mencapai levelnya, dia mengandalkan pemahamannya yang kuat untuk membawa teknik ini ke penguasaan penuh. Meskipun dia mungkin tidak tahu, fenomena yang dia ciptakan samar-samar tampak seperti dua puncak kolosal. Lin Yun menyadari bahwa dia telah meremehkan Ye Ziling. Kemudian lagi, siapapun yang bisa memahami maksud pedang langit tidak akan biasa-biasa saja. Ditambah lagi, dia juga berada di peringkat 20.000 teratas di peringkat Empirean. Sungguh sombong. Ular piton biru terbang dengan marah dan mengeluarkan raungan ganas, mengacungkan trisulanya. Ketika ia mengayunkan trisula, ia membentuk badai dahsyat yang membuat atmosfer menjadi dingin. Dalam sekejap mata, gelombang kolosal terbentuk. Saat pedang dan trisula berbenturan, tabrakan itu menghasilkan gelombang kejut yang menyapu sekelilingnya. Wajah Wang Yuruo menjadi pucat saat jejak darah menetes dari sudut bibirnya. Lin Yun melihatnya dan memujinya dalam benaknya karena dia tidak mengeluarkan suara meskipun dia terkena gelombang kejut. Dia bisa saja memblokir gelombang kejut itu untuknya jika dia benar-benar menginginkannya, tapi dia tahu bahwa dia di sini untuk berlatih. Jadi dia membiarkannya sedikit menderita. Awalnya, semua orang merasa khawatir dengan tabrakan itu. Namun, kekhawatiran itu dengan cepat berganti dengan kegembiraan karena mereka melihat trisula itu patah menjadi dua. Pada saat itu, ular piton azure mulai panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi, saat akan berbalik, ular ini tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan bisa berwarna hijau. Bahkan dari jauh, Lin Yun bisa mencium bau busuk yang mengerikan dari Venmo. Dia melihat racun itu merusak sinar pedang dan energi astral Ye Ziling. Namun, Ye Ziling menerjang menembus racun itu dan menusukkan pedangnya ke jantung piton biru. Ular piton azure melolong kesakitan saat darah dan sisik mulai berjatuhan dari langit. Detik berikutnya, ular piton biru dipaksa kembali ke bentuk aslinya. Ye Ziling sudah siap untuk ini, jadi dia mundur ke belakang dan menatap ular piton itu dengan dingin dengan sikap seorang pahlawan wanita sejati. Ular piton itu menatap Ye Ziling dengan ketakutan sebelum ia menyapu ekornya dan berbalik untuk melarikan diri.
Secara kebetulan, ular itu berlari ke arah Lin Yun dan Wang Yuruo. Bab 1145 Logam Rune Naga Api Darah. Aura Ye Ziling sudah mencapai puncaknya saat dia mengayunkan pedangnya ke arah ekor ular piton. Dia dengan mudah memotong ekor ular piton itu, yang membuat darah dan sisiknya menghujani langit. Namun, dampak dari serangan ekor itu membuatnya terbang mundur. Tidak bagus. Wajah Ye Ziling tiba-tiba berubah ketika dia melihat arah larinya ular piton biru itu. Ular piton biru itu pintar dan memilih untuk lari ke tempat Lin Yun dan Wang Yuruo berada. Bagaimanapun, mereka berdua tidak diragukan lagi adalah yang terlemah di antara tim, terutama Wang Yuruo yang tidak memiliki pengalaman. Ular piton biru tertusuk di jantungnya. Itu adalah titik yang fatal, jadi itu ditutupi dengan sisik. Namun, serangan Ye Ziling begitu ganas sehingga dia menghancurkan perlindungan di sekitar jantung. Setelah ini terjadi, ular piton Azure kehilangan semua keberanian untuk bertarung dan melarikan diri. Bagaimanapun, itu adalah posisi yang tidak menguntungkan untuk bertarung dengan Ye Ziling di darat. Ditambah lagi, niat pedang langitnya jauh lebih menakutkan daripada yang dipikirkannya. Yuruo, hati-hati. Wajah Ye Ziling berubah saat dia menjadi gugup. Meskipun piton biru telah terluka parah olehnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Lin Yun dan Wang Yuruo. Senior. Wajah Wang Yuruo memiliki warna putih yang mematikan saat ular piton itu menerjang ke arahnya. Dia tidak bisa berkata-kata saat rasa takut menguasai tubuhnya. Ayo pergi. Lin Yun meraih Wang Yuruo dengan ekspresi serius, tapi dia tidak memiliki kepanikan di wajahnya. Mendorong seni naga suci Azure hingga batasnya, rune naga ungu keemasan muncul di tubuhnya saat tangannya berubah menjadi cakar naga untuk mendorong Wang Yuruo jauh. Ular piton Azure sangat cepat, jadi dia mengenai Lin Yun setelah dia mendorong Wang Yuruo menjauh. Batu yang tak terhitung jumlahnya hancur saat Lin Yun jatuh sejauh 10.000 meter, meninggalkan awan debu yang sangat besar di jalannya. Ye Ziling berhasil menangkap Wang Yuruo, yang berputar di langit. Setelah Wang Yuruo tenang, dia berteriak, "Kakak senior, tolong Kakak Yun." Ye Ziling melihat ke arah piton biru dengan tatapan rumit dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa Lin Yun, yang dia rasa tidak menyenangkan, akan menyelamatkan Wang Yuruo dengan menerima serangan piton biru secara langsung. Kakak senior Yun. Wajah Liu Yuan juga berubah saat dia bergegas mendekat. Dia ingin mengatakan bahwa Lin Yun mungkin sudah mati di bawah serangan piton biru, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jaga dia. Ye Ziling berkata dengan cahaya dingin melintas di matanya. Jika terjadi sesuatu pada Lin Yun, dia pasti akan membuat piton biru membayar harganya. Tapi tiba-tiba, dia merasakan aura pedang yang menakutkan bersinar menembus awan debu. Pedang awan 13 pedang yang cepat berlalu. Ekspresi Ye Ziling berubah menjadi serius saat aura menakutkan menyapu dari Lin Yun, langsung menyelimuti seluruh wilayah ini. Awan penyembunyian pedang matahari pertama. Sinar pedang yang menyilaukan meledak dan menyelimuti seluruh langit, menyebabkan Ye Ziling membelalakan matanya tak percaya. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari aura pedang yang menyerang ke arah piton biru. Ketika aura pedang menyebar, piton biru merasa terancam. Meskipun terluka, ia tidak bisa percaya bahwa seekor semut di alam jiwa surgawi bisa membuatnya merasa terancam. Ular piton biru meraung karena ingin membunuh Lin Yun dan menghancurkan aura pedangnya. Saat ular piton biru melepaskan aura yang menakutkan, sisik biru yang tersisa mulai berkedip-kedip. Kemudian, itu melingkar di sekitar Lin Yun, yang menjebak aura pedang. Namun, ketika aura pedang mendarat di tubuh piton biru, niat pedang yang berkobar langsung melelehkan sisik piton biru. Itu adalah niat pedang langit yang bahkan lebih menakutkan daripada niat pedang langit Ye Ziling. Ditambah lagi, pedang awan 13 awan Lin Yun juga jauh lebih kuat. Pedang Lin Yun langsung masuk ke tubuh piton biru, menyebabkan piton biru melolong kesakitan saat dia menerjang ke arah Lin Yun. Lin Yun mundur sambil bersiap untuk melepaskan pedang kedua dari pedang awan berarak 13. Kemudian, dia menciptakan luka besar di tubuh piton biru. Ular piton Azure awalnya ingin menggigit Lin Yun, tapi Lin Yun melepaskan rentetan serangan yang mencegahnya untuk melanjutkan. Jika ular piton biru tidak terluka oleh Ye Ziling, Lin Yun pasti sudah mati. Jadi dia tidak berani ceroboh dan melepaskan 9 pedang dalam satu tarikan nafas. Lin Yun sangat kecil dibandingkan dengan piton biru, tapi aura pedangnya seperti gunung kolosal yang menekan aura piton biru. Setelah dia mengayunkan pedang ke-9, piton biru terbaring di tanah dengan luka-luka yang menyeramkan. Apakah sudah mati? Lin Yun mendarat di tanah dan terengah-engah saat dahinya dipenuhi keringat.
Berat baginya untuk melepaskan 9 pedang secara beruntun, terutama dalam kondisi dia sudah terluka. Hal ini membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ular piton itu mulai meronta lagi, mencoba untuk bangkit. Tapi tiba-tiba, sinar pedang terbang dan menusuk ke rahang bawah ular piton biru, menjepitnya ke tanah. Ular piton biru meraung sekali lagi sebelum pingsan. Tidak peduli seberapa keras ia meronta, ia tidak bisa bangun. Ketika Ye Ziling mendarat di tanah di sebelah ular piton, dia menatap Lin Yun untuk waktu yang lama dan terdiam. Bagaimanapun, itu sedikit terlalu mengejutkan bahkan baginya bahwa Lin Yun telah membawa pedang awan sekilas 13 pedang ke tahap manifestasi, belum lagi dia juga memahami niat pedang langit. Menyeka darah dari bibirnya, Lin Yun mengedipkan mata dan tersenyum, "Kakak perempuan, kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah kamu jatuh cinta padaku?" Ye Ziling pulih dari keterkejutannya sebelum kemarahan memenuhi wajahnya. Namun, mengingat bagaimana Lin Yun memilih untuk menyelamatkan Wang Yuruo sebelumnya tanpa ragu-ragu, dia menjadi lembut sekali lagi. Juara dari jalan surgawi ke-9 benar-benar menakutkan. Aku hanya ingin tahu tentang semua rahasia yang kau sembunyikan. Saat dia berbicara, dia melangkah maju untuk membantu Lin Yun. Namun, dia menyadari bahwa luka-lukanya tidak serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Yun sekali lagi dengan tidak percaya. Meskipun piton biru sudah terluka, masih sulit dipercaya bahwa Lin Yun berhasil menerima serangan secara langsung dan hanya menderita luka ringan. Kamu hampir tidak mengalami cedera meskipun menerima serangan itu secara langsung. Aku hanya beruntung, senyum Lin Yun. Dia memang beruntung karena piton biru telah meremehkannya, belum lagi dia telah mencapai tahap kelima dalam seni naga suci Azure baru-baru ini dan hanya berjarak satu tahap lagi untuk mencapai fisik naga suci Azure. Hal ini memungkinkannya untuk memiliki fisik yang kuat karena rune naga ungu keemasan mencapai jumlah yang mengejutkan, hampir 70. Bahkan tanpa tulang sejati naga biru atau armor suci naga sejati Azure, pertahanannya tidak buruk. Lin Yun, Liu Yuan dan yang lainnya bergegas mendekat dan terkejut melihat Lin Yun masih hidup. Kakak senior Yun. Wang Yuruo terisak sebelum dia melemparkan dirinya ke pelukan Lin Yun. Kakak Yun, maafkan aku. Saya pikir Anda tidak peduli dengan saya sebelumnya dan saya marah. Aku benar-benar takut tidak bisa bertemu denganmu lagi. Wang Yuruo terisak saat dia berada dalam pelukan Lin Yun, menyebabkan bibir Feng Zhang dan murid inti lainnya bergerak-gerak. Namun, Ye Ziling tidak menegur Wang Yuruo atas tindakannya kali ini. Kakak senior, apakah piton biru sudah mati? Liu Yuan memandangi ular piton biru kolosal yang tergeletak di tanah yang dipenuhi luka mengerikan dengan sebagian sisiknya meleleh. Ketika dia melihat ular piton itu, pikiran Lin Yun merusak ular piton itu tidak pernah terlintas di benaknya. Dia berpikir bahwa Ye Ziling telah melakukan semua pekerjaannya. Lagi pula, siapa yang bisa membayangkan bahwa seseorang di alam jiwa surgawi bisa membuat ular piton biru dalam keadaan seperti ini? Namun, Lin Yun tidak menginginkan pujian dan Ye Ziling tidak akan mengungkapkan rahasia Lin Yun. Itu belum mati. Mata Ye Ziling bersinar dingin saat dia berjalan menuju piton biru. Sementara itu, Lin Yun selesai menghibur Wang Yuruo dan mengikuti di belakang Ye Ziling. Dia juga penasaran mengapa ular piton biru berada di hutan batu. Pasti ada sesuatu yang berharga karena ada Raja Iblis yang hadir. Bicaralah. Ye Ziling berkata dengan dingin. Piton biru membuka matanya perlahan sebelum dia berbicara dengan mendesis, batu asal dari rune naga api darah gold akan lahir 7 hari dari sekarang. Paling tidak, itu akan menjadi batu asal orang suci. Hati semua orang berdenyut kencang karena mereka tidak menyangka akan mendengar berita yang begitu mengejutkan. Ye Ziling melambaikan tangannya untuk memanggil pedangnya kembali. Kemudian, piton biru merangkak pergi sambil berkata, "Aku mengakui kekalahanku hari ini di tanganmu." Tapi sebelum piton biru bisa menyelesaikannya, sinar pedang melesat dari Ye Ziling. Dia memenggal kepala ular piton biru itu. Mata ular piton biru terbuka lebar karena tidak pernah menyangka bahwa Ye Ziling akan begitu tegas. Kamu berbohong padaku. Ular piton biru mendesis dari kepalanya yang dipenggal. Saat Ye Ziling menyarungkan pedangnya, matanya berkilat dengan ejekan, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Mengapa aku harus membiarkanmu hidup untuk membalas dendam pada murid-murid sekte pedang Fuyunku? Sebagai Raja Iblis Raja, apa kau benar-benar naif? Bahkan pihak dari sekte pedang Fuyun dikejutkan oleh betapa tegasnya Ye Ziling. Namun, Lin Yun adalah satu-satunya yang tersenyum. Dia sekarang tahu mengapa dia tidak membenci Ye Ziling sejak awal. Dia memiliki temperamen yang dia sukai, sikap heroik yang sesuai dengan seorang pendekar pedang.
N.